The easiest and noblest way is not to destroy others, but to improve yourself. Jalan paling mudah dan paling mulia itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi meningkatkan kualitas diri kita. Jadi meningkatkan dirimu. Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia, wong dia jatuh. Tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi, tidak tambah mulia. Maka ada jalan lebih mudah, atau ISIS itu jalan paling mudah dan paling mulia adalah kualitasmu naik terus. Jadi kemarin saya begini, sekarang saya lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini orang mulia. Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain. Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya, untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia, tidak dengan cara jegal dia, tapi dengan cara tunjukkan bahwa kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu menyuruh fastabiqul khairat, berlomba saja dalam kebaikan, bukan tabrakan. Nah, silahkan partaimu apa, jagomu siapa. Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranic, improve yourself di pilihanmu. Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihanmu. Baik, biar kamu jadi orang mulia. Kalau pakai quotes-nya Socrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus. Jangan lupa kata Socrates, true wisdom, kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit, baik tentang diri kita, tentang hidup ini, maupun tentang dunia di sekeliling kita. Makanya orang itu tambah pinter, biasanya tambah tawadhu. Bukan karena acting tawadhu atau memaksa diri tawadhu, otomatis dia akan menunduk. Karena orang itu tambah pinter, tambah sadar, masih sangat banyak yang aku belum tahu. Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi. Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk. Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk, tapi otomatis akan menunduk. Karena orang itu semakin pinter, dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Satu informasi yang kita dapat biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu, sehingga terus menunduk. Mungkin tiba-tiba saya dapat informasi, Pak, yang biasanya ikut ngaji filsafat itu, yang satu duduk di pojok utara, satu di pojok selatan, sekarang jadian, Pak, sudah nikah, Pak, misalnya. Ini satu informasi kan. Loh, satu informasi ini kan diiringi terus, kamu kan terus muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan itu? Terus ketemunya di mana itu? Kok bisa cocok seperti apa itu? Loh, pertanyaannya kan jadi banyak.
informasinya satu. Terus kamu sadar, ternyata saya itu banyak ndak tahunya. Tiba-tiba saja kok ada yang jadian. Loh, itu ilmu apapun, wawasan apapun kan situasinya nanti begini. Jadi kita dapat satu informasi, kita sadar, wah ini, loh terus ininya bagaimana, itunya bagaimana. Maka orang yang bijaksana itu orang yang sadar bahwa ternyata ilmuku masih sedikit. Masih banyak hal yang harus aku tahu. Otomatis dia tidak berani mendongak. Orang itu berani mendongak karena merasa aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah tidak perlu diberitahu lagi. Nah, berarti kalau ada sikap seperti itu lawannya kebijaksanaan. Orang bijaksana itu orang yang sadar ilmunya masih sedikit. Dan Sokrates kan terkenal sekali bilang bahwa satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa aku disebut orang bijaksana. Baik, nah ini juga menarik lanjutannya. Orang pinter, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. Orang pinter itu situasi dirinya adalah selalu belajar dari siapapun, dari apapun. Orang biasa, level-level standar mungkin kayak kita itu ya belajarnya dari pengalaman. Kalau orang bodoh merasa tidak perlu belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semua jawaban. Jadi berarti apa? Orang yang merasa ngerti banyak hal, ngerti apapun itu sebenarnya orang tidak pinter. Karena berarti dia berhenti belajar. Padahal tadi manusia itu hakikatnya pengetahuannya sedikit. Kalau dia berhenti belajar ya dia tidak pinter lagi. Makanya dalam agama itu belajar itu wajib. Kok ada orang merasa pinter, berarti dia sudah tidak merasa perlu belajar lagi. Dia meninggalkan kewajiban agama sebenarnya. Maka ayo serius nawaitu belajar. Di situasi apapun. Ayo sambil belajar. Kalau kita orang pinter berarti from everything and everyone. Dari apapun dan dari siapapun. Termasuk membaca diri kita tadi. Nah, let him that would move the world first move himself. Biarlah dia yang bercita-cita mengubah dunia, menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Sebelum kita memahami alam semesta, memahami kosmos, ayo memahami diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat perubahan besar di muka bumi ini, pertama-tama ayo mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun yang besar yang kita cita-citakan, kita harus orang pertama yang melakukannya. Makanya tadi penting pengenalan diri di awal. Oh, masih ada. Sudah mau tak tutup ya. The greater the difficulty, the greater the glory of overcoming it. Jadi semakin besar kesulitan, semakin besar kejayaan yang kita rasakan dari menaklukkannya. Jadi jangan tanggung-tanggung mencari tantangan hidup. Semakin besar tantangan, semakin besar kebahagiaan yang kita rasakan kalau bisa menaklukkannya. Pak, sulit Pak memahami diri itu. Tidak apa-apa. Justru karena sulit itu kebahagiaan kita akan berlipat kalau kita bisa paham tentang diri kita. Makanya tadi teman-teman tak suruh, yuk coba kamu kenali dirimu, kamu petakan dirimu. Bila perlu kamu tulis tentang dirimu. Satu langkah
dalam hidupmu yang paling penting sudah kamu lakukan, meskipun sulit. Paling tidak sekarang kamu dapat kebahagiaan. Oh, ini toh aku itu. Seperti ini loh profilku ternyata. Nah, ini kan membahagiakan. Sekarang kita kenal siapa diri kita. Baik, jadi malam hari ini paling tidak, makanya tadi saya bilang ini malam hari ini pemanasan dulu. Mumpung teman-teman baru libur, saya masih belum berani ngasih materi-materi berat. Meskipun kelihatannya sudah berat sekali tadi, tapi paling tidak malam hari ini kita sadar ternyata yang lebih penting kita pelajari pertama-tama adalah diri kita sendiri. Disitulah nanti kuncinya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan apapun yang ingin kita raih. Tanpa pengenalan diri, bahkan cinta, kerja, hidup bersama akan menemukan banyak kendala.